warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa tariqan ilal haqqi wa hadiyan ilal jannah wa faddalallahu al-insana bihi ala sa'iril kainat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa ma syaa min 'ibadihi bil ma'thari al-hukmiyyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, fa inni usikum bi taqwallah la'allakum tuflihun. Para masyayikh, para sepuh, ini sepuh, para tokoh, staf pengurus DKM Masjid Baitul Makmur, dan juga seluruh warga komplek Polimas Regensi Bitung Sari yang saya sangat hormati. Semoga pada kesempatan ini juga di waktu-waktu mendatang, apapun dan dimanapun aktivitas yang kita lakukan, semoga dalam naungan rahmat, ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur pada Allah berbagai macam karunia dan kenikmatan, yang tentunya karunia yang Allah karuniakan, kenikmatan yang Allah nikmatkan pada kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang disinggung Allah. Allah menyinggung terhadap perilaku itu adalah amilatun nasibah. Amilatun nasibah itu adalah, kalau dibahasakan secara umum, lelah yang sia-sia. Lelah yang sia-sia. Amat ruginya kalau kita lelah, kemudian lelah kita sia-sia. Lalu kenapa lelah itu menjadi sia-sia? Karena kita berlari tidak tahu arah. Berlari tidak tahu arah. Jadi yang dapat cuma capek doang. Kemudian ketika kita cinta, salah menyinta. Ketika kita mendaki ke puncak, dikira sampai ternyata jurang. Dikira sampai ternyata jurang. Fisik badan sehat, fisik kita kerja kuat, tapi hampa batin. Ibarat seperti mesin bergerak terus tanpa kemudi. Mesin produksi bergerak terus tanpa kemudi. Inilah yang menjadi lelah sia-sia. Lalu penyebabnya apa? Pasti ada penyebab. Ketika kita lelah sia-sia, itu adalah penyebabnya karena kita ibadah tidak tahu arah. Ibadah tidak tahu arah. Kira-kira apa? Kalau kita pergi ke suatu tujuan, gak tahu arahnya, kira-kira sampai apa gak sampai? Kemungkinan sampainya tipis ya. Kita pergi tak tahu arah. Lalu kemudian penyebab berikutnya adalah ketika kita beribadah tidak tahu tujuan akhir yang benar. Ibadah tidak tahu tujuan akhir yang benar. Ini penting, Pak. Karena mungkin kita beranggapan benar, ternyata salah. Ini penting. Kemudian juga kenapa kita menjadi lelahnya sia-sia? Itu karena ibadah kita bukan berakar pada ridho Allah. Berakar
bukan pada ridho Allah. Lalu bagaimana supaya tidak menjadi sia-sia di balik penyebabnya? Supaya tidak sia-sia. Kalau tadi tidak tahu arah, berarti ibadahnya harus tahu arah. Harus menjadi objek daripada ibadah kita itu apa. Kemudian tadi kita tidak tahu arah tujuan yang benar. Berarti supaya tidak sia-sia ibadah kita harus punya tujuan endingnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah harus yang kita seriusi adalah ingin mendapatkan ridho Allah. Karena dalam hidup kita itu Pak, yang paling bernilai, paling berharga itu bukan harta. Yang paling berharga dalam hidup kita itu bukan uang. Yang paling berharga dalam hidup kita itu adalah ridho Allah. Kira-kira Pak, kita serius nyari duit, serius cari ridho Allah Pak? Serius mana Pak? Serius sama nyari duit apa nyari ridho Allah ini? Dua-duanya aja. Alhamdulillah. Biasanya itu kalau cari duit serius banget tuh. Pokoknya berangkat sebelum subuh, datang setelah isya ini. Kalau cari duit jauh dimotorin, hujan dimantelin, dingin dijaketin, becek jangan yang lebih becek. Becek di sepatu botin gitu ya. Apa? Serius cari duit. Serius. Tapi giliran ridho Allah kita main. Maka apa firman Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha yuhibbul muhsinin. Walladzina jahadu fina, orang yang sungguh-sungguh mencari ridhoku, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, aku tunjukkan jalanku. Kan kita kadang-kadang begini Pak, kalau nanya orang, kadang ada jawabannya tahu tapi pura-pura gak tahu. Ada juga tahu hanya sebatas mengarahkan aja. Ada juga tahu sampai mengantarkan ke lokasi. Contoh Pak, tahu rumahnya Pak Rajikun enggak? Enggak tahu Pak. Padahal yang ditanya tahu. Ada yang begitu? Ada kan yang pura-pura pada tahu, dia pura-pura enggak tahu. Pak, kalau rumahnya Pak Rajikun sebelah sana nampak lurus, nanti ada pohon mangga, di situ belok kanan. Lurus lagi, ada jurang. Oh, tapi rumah Pak Rajikun bukan di jurang, tapi depannya jurang. Kalau orang ya, Pak, di mana rumah Pak Rajikun? Ayo Pak, saya antar. Ayo Pak, saya antar. Sampai ke rumah. Berarti itu orang yang ditanya serius itu. Serius nganterin kita. Sampai diantarkan ke lokasi. Maka subhanallah Bapak, Allah mah serius. Dianterin ke lokasi. Ayo ke lokasi. Kamu berbisnis dengan saya, kata Allah. Kalau di depanku bisnisnya tanpa pungli, kata Allah. Bebas dari Satpol PP. Nah, bebas dari razia. Tapi kamu ikutin aturan saya, kata Allah. Nah ini Pak, yang paling menguntungkan berbisnis dengan siapa? Dengan Allah. Ada feedbacknya Bang, tidak ada kena rugi berbisnis dengan Allah. Benefitnya jelas. Nah, paling enak itu bisnis dengan Allah. Tapi kita nggak mau bisnis. Kebanyakan orang itu bisnis dengan Allah tidak mau, inginnya man to man. Nah, oleh karenanya bapak-bapak semuanya, semoga kita mampu merubah framing pola pikir kita supaya kita ibadah kita tahu arah, tujuan akhirnya benar, dan tak kalah pentingnya semuanya itu landasannya adalah ridho Allah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Salawat juga salam senantiasa Allah curah limpahkan selalu kepada hamba terkasih tercintanya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan pada kita semuanya. Dan pesan beliau adalah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum
Majtama'a qaumun, tidaklah kumpul satu komunitas, tidaklah kumpul satu kaum. Ini sedang kumpul kaum, ini namanya kaum Bitung Sari, kaum Purimas Regensi ini. Sedang kumpul kaum Purimas Regensi. Majtama'a qaumun, tidak kumpul satu kaum, fi baitin min buyutillah, di satu rumah dari rumah-rumahnya Allah. Di rumahnya Allah, jaga di masjid. Ya. Fi baitin min buyutillah. Ngapain kumpul? Di sini kita ngapain kumpul, Pak? Beda nggak kumpul di rumah Allah dengan kumpul di pos ronda? Beda nggak, Pak? Kalau kumpul di pos ronda ngapain? Beda, Pak. Kumpul di rumah Allah dengan kumpul di pos ronda. Maka kumpul di rumah Allah, apa yang dilakukan? Yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Apa kitab Allah? Al-Quran. Dzikir padanya. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian kita belajar ataupun mengajarkan bainahum, sesama mereka. Illa nazalat, melainkan Allah akan turunkan kepada kaum yang kumpul itu 4. Iya, Mbak. Kita sedang ngapain sekarang? Kita kumpul. Maka 4 akan Allah turunkan. 1, nazalat alaihim as-sakinah. Nazalat alaihim as-sakinah. Allah turunkan kepada kaum yang sedang kumpul di rumah Allah adalah as-sakinah, ketenangan. Saya ngelihat wajahnya wajah tenang-tenang semua. Nah, ceria-ceria semua, sungguh pun ini bulan tamu. Ceria semua karena akan mendapatkan gaji rapel seperti ini atau bonus akhir tahun. Aminin aja udah dulu dah. Ini wajah-wajah ceria semua, ini sakinah, wajah tenang-tenang semua. Gak ada yang gerasa gerusu, serius, tenang. Pokoknya kalau nggak lagi gaji mah tenang, insya Allah kalau gaji mah pada baik semua, insya Allah. Buktinya gak pernah ngomongin orang, lagi diem semua, bahkan nunduk begini. Gak tahu nunduknya kena. Maka nazalat alaihim as-sakinah. Allah akan turunkan apa? Ketenangan. Tenang itu, Pak, subhanallah, itu tenang itu barang mahal. Kadang-kadang ada orang banyak duit nggak tenang. Sungguh pun banyak duit, ngapain juga artinya banyak duit kalau tidak tenang. Mendingan banyak duit tenang. Iya kan, setuju kan? Ngapain banyak duit kalau tidak tenang? Mendingan banyak duit tenang. Itu nyaman aja itu. Nyaman. Nah, maka subhanallah. Kemudian wa ghasyiyat, yang kedua. Wa ghasyiyathum ar-rahmah. Allah akan liputi orang yang sedang kumpul di rumah Allah adalah kasih sayang. Buktinya, pernah nggak Bapak ini nganterin air kalau bukan di masjid? Ayo. Malam ini saya dapat 2, pada 1 juga belum tentu nyisa, ini dapat 2. Subhanallah. Ini insya Allah semuanya pada penuh kasih sayang, pada peduli, pada care. Kemudian yang ketiga, wa hafaz alaihim al malaikah, dikelilingi, Pak. Cuman kita nggak tahu aja. Jadi, Pak, semakin banyak kita berkumpul, aura negatif saling mengisi. Itu ilmu psikologisnya gitu. Kita ini, Pak, kalau kumpul senyawa, ini kita akan saling ngisi. Aura kita akan kuat. Aura kita akan kuat. Karena satu sama lain akan memunculkan aura, bukan aura kasih, Nabi, aura. Ya. Kita ini masing-masing mengeluarkan aura positif dan ini akan menjadikan sebuah energi.
akan menjadikan sebuah energi. Subhanallah, kita dikelilingi oleh malaikat, maka Pak, mumpung dikelilingi oleh malaikat, kita bermunajat. Kemudian yang keempat, orang yang berkumpul di rumah Allah, apa janji Allah, maka wa dzakarahumullahu fima indah, akan Allah publikasikan tuh, akan Allah publikasikan kepada orang-orang yang terdekat dengan Allah, kepada makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah, terutama malaikat. Kata Allah, malaikat, aku senang sama si fulan, tolong dipublis, dia menjadi masyhur dia. Ada juga malaikat simpan, aku senang sama dia. Ada juga malaikat silent di bumi tapi geger di langit. Ada malaikat, ada makhluk Allah yang namanya manusia, silent di bumi, geger di langit. Maka orang sujud pun sama, tanah yang dicium, langit yang bergetar. Kita sujud tuh nyium apa Pak? Nah sekarang karpet lagi ngaji kita dudukin tuh. Kalau lagi sujud dia apain? Lagi sujud karpet dicium, sekarang kita dudukin. Sekarang kita duduk paling bawah pantat, paling tinggi kepala. Kalau sujud kepala paling bawah, pantat kebalik ya. Kalau duduk pantat paling bawah, kepala paling atas. Kalau sujud kepala paling bawah, pantat paling atas. Ini Pak yang membuat geger makhluk langit. Itu sebagai bentuk penghambaan seorang hamba kepada Sang Khalik. Maka kalau kita ingin tenang, ingin diliputi kasih sayang, ingin dikelilingi malaikat rahmat, ingin dipublis oleh Allah di makhluk-makhluk Allah yang Allah cintai, apa rumusannya? Apa rumusannya? Kumpul di mana? Kumpul di masjid. Berarti orang yang kumpul di masjid berarti orang yang memakmurkan masjid. Maka yaumun yudilluhumullah fi yaumin la dilla illa dilluh. Nanti di mana jarak matahari dekat dengan manusia, dari 7 golongan, ada di antara 7 itu, satu di antara 7 mana? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Bentuk imarahnya, nah bentuk riayah, nah ini bentuk riayahnya sepertinya ini mau dipasang apa ini? Kagak tahu sih ya ini. Atau mau jadi peredam suara ketika hujan kayaknya. Biar nggak berisikin. Jadi peredam suara. Ini bentuk daripada apa? Bentuk daripada riayah, pemeliharaan. Ini bentuk daripada imaroh. Ini bentuk daripada imaroh. Apa? Meramaikan masjid. Maka setelah ibadah haji ada namanya umroh. Umroh imaroh. Jadi jangan sampai musim haji selesai Masjid Haram kosong. Jangan sampai selesai musim haji kosong Masjidil Haram. Maka ada namanya umroh. Umroh adalah imarah, meramaikan. Jadi ini Pak termasuk umrohnya orang Bitung Sari di sini. Di mana umrohnya orang Bitung Sari? Nah, ini bagian daripada imarah. Apa imarahnya itu? Meramaikan, menghidupkan. Kalau begini Pak, orang gentar Bang, lihat kompak semua ini. Kompak, tanggut mereka. Begitu kompaknya orang Bitung Sari, perumahan Bitung Sari. Ternyata kompaknya ngaji doang. Beres ngaji, mudah-mudahan enggak lah ya. Kita lanjutkan ayat terakhir daripada surah An-Nasr. Kita baca terlebih dahulu, semoga kita mendapatkan keberkahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Al-ayah. Allahumma fil haqiqatil murad katanya, fasabbih, maka bertasbihlah kamu. Kalau tasbih itu baca nama tasbih, gimana bacaannya? Tasbih, subhanallah. Kalau tahmid, alhamdulillah. Kalau takbir, kalau tahlil, kalau istirja. Istirja apa istirja? Kalau isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonir. Kalau istirja, innalillahi, gitu ya. Pelepatnya bacaannya bisa, tapi kalau disebut namanya apa? Istirja. Bukan istinja, beda lagi. Kalau istinja ya cebok. Ini istirja, bukan pakai ro, jangan pakai nun. Kalau istinja ya kita cebok, setelah buang aja. Kalau istirja itu namanya bacanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu apa namanya? Istirja ini. Maka fasabbih, bertasbihlah kamu, bihamdi, dengan pujian, rabbika, pada Tuhanmu, ay mutalabbisan, ucapkan selalu, basahi selalu mulutmu, bihamdi, dengan pujian-pujian pada Allah, wastaghfirhu, dan beristighfar atau mohonlah ampun kamu pada Allah, innahu, karena sesungguhnya Allah, karena ada siapa itu Allah, tawwaban, penerima taubat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada sallallahu alaihi wasallam, ba'da nuzuli hadhihi surah, ketika turunnya surat ini, yukthiru, memperbanyak, min qauli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Nah, ini Rasul memperbanyak bacaan ini. Qad iktaroba ajaluhu, karena ajal Rasul sudah dekat. Wa kana fathu Makkah, dan ini surat ini turun ketika terjadi penaklukan kota Mekah. Kapan? Fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Tahun berapa? Sanah Thamanin, tahun ke-8. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah meninggal fi Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal, sana asyar, tahun ke-10 Hijriah. Hadirin rahimakumullah, ayat ini kaitannya dengan ego. Dengan ego. Apa ego itu? Itu kan ego, Pak. Ego, egois, bisa nggak? Beda nggak, Pak? Ego dengan egois. Bahaya mana ego dengan egois? Bahaya mana itu? Bahaya egois. Kalau egois berarti mementingkan diri sendiri. Kalau ego berusaha untuk seimbang. Kalau ego berusaha untuk seimbang. Kalau egois lebih kepada diri sendiri. Nah ini Pak terkait dengan ego. Gini Pak, ini secara umum ego manusia kalau menjadi pemenang, apa yang dia lakukan? Dia keluar sebagai pemenang nih. Ini cerita nih. Bagaimana lazimnya ego manusia ketika menjadi pemenang? Apa? Gimana? Nah, ini kecenderungan manusia kalau menjadi pemenang, bangga diri. Bangga diri. Kemudian apa namanya? Euforia. Apa euforia itu? Apa euforia? Coba Kang rajukan apa euforia itu? Jangan terjebak dalam euforia gitu. Tapi udah ngerti kan maksudnya? Ya, jangan apa namanya? Bangga diri, jangan terjebak euforia. Itu umumnya orang menang begitu. Dan yang paling parahnya lagi lupa diri. Paling parahnya lagi lupa diri. Biasanya
itu terjadi bagi orang yang menang. Maka orang yang menang itu suka bangga diri, suka euforia, dan parahnya lagi lupa diri. Karena menjadi seorang pemenang. Maka ayat ini ngelawan ego. Nah gitu maksudnya. Maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini kalau kita menjadi pemenang, lakukan 3 hal. Lakukan 3. Pertama, fasabbih. Pertama tasbih, kedua istighfar, ketiga tobat. Jadi kalau kita menjadi pemenang, Pak, lawan 3. Kebalikannya, ini adalah ketika kita keluar menjadi pemenang, 1, tasbih. 2, istighfar. 3, tobat. Nah, lalu apa sih muatan tasbih? Kenapa ketika kita menjadi pemenang harus kita tasbih? Ingat, ketika Anda menang, Anda jangan memandang diri Anda bahwa Anda cerdas. Ini Pak, peringatan. Ketika Anda menang, Anda jangan memandang diri Anda bahwa Anda itu adalah cerdas. Kemudian ketika Anda sukses, jangan Anda pandang bahwa kesuksesan itu adalah karena keberhasilan Anda. Lalu bagaimana? Bahwa kemenangan kita, kesuksesan kita, keberhasilan kita itu adalah pertolongan. Kalau nggak ditolong, nah ini Pak, kalau nggak ditolong kita subhanallah bisa. Maka kalau dalam ilmu tasawuf begini, ada namanya takhalli, tahalli, tajalli. Apa Pak pertamanya? Takhalli, kedua tahalli, yang ketilu tahkir maneh. Apa pertama? Takhalli. Yang kedua tahalli. Yang ketiga tajalli. Ini dalam konteks tasawuf ya. Karena kita ini ke situ, ini akan connect ke situ. Takhalli itu khala yakhilu, lepas, bersihkan hati. Kosongkan hatimu dari riya, dari bangga, dari sombong, dari sum'ah, dari takabur. Bersihin tuh. Apa kalau sum'ah, apa sum'ah? Sum'ah, apa sum'ah? Berarti kan sum'ah? Apa sum'ah? Sum'ah berarti kalau ada sum'ah, ada riya. Ro'a, yaro, akar katanya. Kalau sum'ah ada sami'a, yasma'u, akar katanya. Kalau riya dari ro'a yaro, ro'a yaro ru'yatan wa mar'an fahuwa ro'in wa dhaka mar'yun ro'la taro mar'an mir'an kalau di tasrif. Nah ro'a itu berarti kita mempertontonkan perbuatan ingin dipuji. Itu namanya apa? Riya. Berarti riya itu mempertontonkan amal ingin dipuji. Kalau sum'ah, sami'ah apa tadi? Yasma'u, dengar. Kita menceritakan, memperdengarkan kebaikan kita dengan harapan. Nah, gitu bedanya. Jadi kalau sum'ah itu apa namanya? Memperdengarkan cerita. Oh, tadi malam saya tahajud bro. Nah, tapi bukan untuk dekat kepada Allah. Ingin apa? Ingin mendapatkan pujian. Nah itu sum'ah, riya, hasud, takabur diapain? Bersihin. Kalau sudah bersih dari itu, maka masuk yang kedua apa tadi? Tahalli. Masuk yang kedua yang namanya tahalli. Apa itu tahalli? Maka kalau sudah bersih, install. Dengan apa?
dengan tawadhu, dengan ikhlas, dengan ridho. Maka tahalli itu akar katanya hiasi, gindingi, percakap seperti begini Pak. Sekeren apapun baju yang kita pakai kalau badannya kotor, gitu. Ngerti kan maksudnya? Semahal apapun baju yang kita pakai kalau badannya kotor, nggak indah. Maka setelah bersih, kenakan pakaian yang bersih, maka tajalli, menjelma. Tajalli itu artinya menjelma. Bayangin Pak, badannya bersih, hiasannya bagus, gimana tampilannya? Wow. Jadi apa? Wow, keren. Kenapa? Semuanya, bajunya apa? Badannya bersih, hiasannya bagus, maka akan nampak apa? Keren, bersih. Ini namanya tahalli, tajalli. Bersihkan hati kita. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 100, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Nah, sibghah itu begini Pak, sibghah itu biar gampang. Seguru si ilmu jangan mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa? Gimana? Ada tisu nggak Kang? Nggak ada ya? Tapi udah bayangin aja Kang. Ini air kopi. Ini air kopi bukan? Mana kopinya? Ini nanti. Ini bayangin kopi. Ini tisu. Kelihatan nggak tisu yang nggak Kang? Nggak kelihatan. Hanya yang seilmu yang ngelihat. Ini tisu gaib. Ini air kopi. Ini tisu. Masuk bayangan? Oke. Kan Bapak kalau ngayal jago biasanya. Masukin set ke sini, diangkat. Bagaimana warna tisu? Nah, kalau kopinya hitam, tisu menjadi hitam. Kalau kopinya coklat, nah. Ini agama. Tisu hati kita. Paham? Paham? Ini agama. Ini agama. Tisu hati kita. Masukin. Diangkat. Nah, berarti tisu itu hati kita bergantung celupan agama. Nah, maka sibghah Allah, celupan Allah itu yang paling dahsyat. Celup nih. Berarti kita sekarang ngaji sedang apa coba? Nah, betul. Sekarang kita ngaji lagi ngapain? Mencelupin. Kemana? Ke agama Allah. Dicelupin hati kita. Ini sekarang kita sedang mewarnai hati kita. Sedang mencelup hati kita. Supaya nanti, kalau dicelup bergantung warna Pak. Semakin mahal itu baju berarti warnanya semakin bagus, semakin kuat. Beda dengan baju yang mis'ah. Tahu nggak baju mis'ah Pak? Beli kemis rusak Jum'ah. Itu namanya baju mis'ah. Ada baju mis'ah, ada sendal mis'ah Pak. Ada sendal mis'ah. Ada sendal mis'ah tuh. Beli kemis rusak Jum'ah. Baru kena hujan coplok. Hilang di Jumatan lagi. Nah ini, jadi sibghah itu artinya apa sibghah? Apa sibghah itu? Mencelup, mewarnai, mewantek. Cuman kata Allah, wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu abidun. Kita ini abid, hamba, dicelup sama celupan Allah supaya kita tajalli. Nyambung? Nyambung nggak? Nyambung kan? Jadi kita dicelup supaya tajalli, tampil menjadi subhanallah. Nah ini maka Bapak semuanya, Rasulullah ketika masuk kota Mekah, ini Pak tanpa perang.
Bayangin Pak, masuk kota Mekah, nyerah tanpa perang. Ini kalau bukan Rasul, kira-kira gimana orang yang? Oh, wah dong siapa dulu, musuh nyerah, nggak diapa-apain, udah keok. Nah, tapi dalam satu riwayat, Rasul nunduk sampai wajahnya menyentuh pelana. Bukan celana. Beda nggak celana dengan pelana? Apa pelana apa atau nggak pelana? Kalau bapak naik kuda, ya diduduki itu apa namanya? Nah itu namanya pelana. Kalau yang dipakai, celana. Kalau yang didudukin, itu bedanya. Apa bedanya pelana dengan celana gitu? Kalau celana dipakai, kalau pelana didudukin gitu. Nah gitu. Sampai Rasul itu masuk kota Makkah nunduk. Apa nunduk? Sampai wajahnya menyentuh pelana. Dan terucap mutalabbisan bihamdi. Mulutnya selalu basah. Dan tidak pernah keluar kalimat-kalimat yang lain melainkan tasbih. Subhanallah. Kira-kira apa kalau orang lain yang menang tadi? Waduh, siapa gitu loh. Ini Nabi ya Allah. Ketika masuk kota Mekah menjadi seorang pemenang, Rasul nunduk sampai mulut beliau, bibir beliau basah dengan kalimat tas. Sucikan Allah, sucikan. Karena menangnya kalau nggak ditolong oleh Allah itu nggak bakalan bisa. Maka apa kata Nabi? A'taitu khomsan la yutahunna ahadu minal anbiya'i qabli. Kata Nabi, aku diberi 5 hal oleh Allah yang tidak diberikan seorang pun kepada Nabi sebelum aku. Ada kaitannya. Apa? Yang pertama dari yang 5 tadi, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku telah ditolong oleh Allah dengan cara memasukkan rasa takut kepada hati musuh. Bayangin Pak. Jadi musuh itu jiper. Mundur sebelum bertempur. Mundur sebelum bertempur. Karena apa? Di dalam hati musuh sudah Allah tanamkan rasa takut. Nah Pak, kalau ingin ditanamkan rasa takut pada hati musuh, kuncinya satu, takut sama Allah. Kenapa sekarang umat Islam dibikin bulan-bulanan? Ya, sekarang umat Islam dibikin apa? Dibikin bulan-bulanan. Umat Islam hanya sebatas mayoritas. Umat Islam hanya sebatas mayoritas, tapi tidak bisa mewarnai, tidak bisa mensibgo. Kenapa? Karena sadar atau tidak sadar, mengakui ataupun tidak mengakui, hanya Islam sebatas pengakuan, tapi sudah tidak takut sama. Kalau sudah tidak takut sama ancaman Allah, kira-kira ancaman apa lagi yang harus diberikan kepadanya? Itu sulit. Maka kata Nabi gini, kalau sudah kematian tidak dianggap sebuah nasihat, maka cara nasihat apa lagi atuh? Kan kata Nabi, kafa bil mauti mau'idhah. Jadikanlah kematian itu sebagai nasihat. Kalau sudah kematian tidak dianggap sebuah nasihat, harus dinasihati dengan cara apa lagi atuh? Kalau sudah ancaman Allah sudah nggak ditakuti, mesti ancaman apa lagi? Maka Allah kan nanya nanti, hal ataka hadithul ghasyiyah? Sudah sampai belum berita kepada kamu tentang hari yang meliputi? Wah, ngeri Pak itu. Nanti kita ditanya. Nah, kembali.
Satu, kalau kita menang fasabih, maka jangan pernah menganggap kemenangan itu hasil daripada kecerdasan. Jangan menganggap bahwa keberhasilan itu karena kepiawaian kita. Jangan, karena itu adalah pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal. Ini kan Pak asbabnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sama raja